skripsinya itu bukan Kasmujo, tapi namanya Profesor Ahmad Sumitro. Itu pun juga kemudian ada persoalan kok nama Ahmad Sumitronya juga ditulis dengan salah yang satu, yang kalau yang aslinya itu nggak pakai OE di situ, terus pakai OE dan sebagainya. Jadi banyak memang kejanggalan-kejanggalan yang banyak kemudian membuat banyak orang makin yang tadinya nggak percaya bahwa ijazah Jokowi palsu pun lama-lama kok percaya, wah bener nih kelihatannya ijazah Jokowi ini palsu gitu ya. Nah, gara-gara ijazahnya Jokowi itu ya banyak orang yang kemudian repot dan berurusan dengan hukum. Nah, kan Kasmujo seperti saya sebutkan tadi, dia sekarang ini digugat bersama dengan 7 pihak lainnya di Pengadilan Negeri Sleman. Dan kepada wartawan ini Pak Kasmujo itu ngaku dia nggak siap untuk sidang-sidang semacam itu, tapi katanya dia diminta oleh Fakultas Kehutanan untuk menyerahkan sepenuhnya lah pada Fakultas Kehutanan. Nah, jadi nanti dia tinggal hadir saja gitu ya. Tapi yang juga menarik soal pertemuan Jokowi dengan Kasmujo itu saya membaca di Kompas ini. Judulnya ini menurut saya mencurigai ada sesuatu pesan yang ingin disampaikan. Karena judulnya begini, Jokowi bertemu dosen pembimbing, *2, saya itu ngajari jujur. Ini kira-kira apa maksudnya ya kok ngajari jujur? Karena kan kalau kejujuran itu yang sekarang identik yang tidak dimiliki oleh Jokowi. Ya, ini Kompas nakal juga menurut saya, membuat orang jadi asosiatif juga membaca judulnya ya. Tapi ini bukan hanya Kasmujo yang harus berurusan dengan hukum itu. Anda masih ingat ya dengan Ketua PSI NTB yang bernama Dian Sandi Utama. Dia ini selain Ketua PSI Nusa Tenggara Barat, dia juga koordinator PSI untuk Bali dan Nusa Tenggara Barat, yang sebelumnya kan dia membuat geger karena sempat mengunggah sebuah fotokopi ijazah yang dia klaim bahwa itu adalah ijazah asli dari Jokowi yang diperoleh dari seorang teman kuliahnya Pak Jokowi, seperti itu. Pada waktu itu kan dia kemudian dibully habis karena terbukti banyak sekali kejanggalan-kejanggalan dari ijazah asli yang dia klaim sebagai milik Jokowi itu. Nah, sekarang ini dia juga seperti Pak Kasmujo tuh, nah, dia berurusan dengan hukum. Tapi kalau kasusnya kali ini beda, ini dia dilaporkan ke Bareskrim Mabes Polri oleh seorang dosen dari Universitas Sumatera Utara di Medan, yakni yang bernama Yusuf Leonard Henuk, karena dia dinilai melanggar Undang-Undang ITE. Ini dia lihat ya, skalanya jadi lebih luas ya, lebih melebar. Tadinya Jakarta Jogja saja, UGM Jakarta gitu, sekarang udah melebar ke Makassar, melebar ke USU dan sebagainya, ke Medan ya maksud saya. Sandi itu dinilai membuat kegaduhan di media sosial. Memang pada waktu dia mengunggah ijazah dari Pak Jokowi yang dia sebut asli itu, dia dibully. Karena kemudian ijazah itu dianalisis oleh Rismond dan juga oleh Roy Suryo. Dan dari hasil yang misalnya uji yang dilakukan oleh dengan teknik ELA, itu Roy Suryo dapatkan bahwa ini foto apa, ijazah ini adalah ijazah abal, karena ada fotonya misalnya ditempel di atas stempel dari UGM. Dan yang cukup mengejutkan kemudian dari hasil uji termasuk pengenalan wajah itu diketahui bahwa foto yang disebut sebagai ijazah asli dari Jokowi itu ternyata identik fotonya dengan foto Dumatno Budi Utomo. Ini sepupu dari Joko Widodo yang kini bekerja jadi eksekutif puncak di perusahaan batubara miliknya Luhut Panjaitan. Jadi kalau melalui metode pengenalan wajah itu nggak match sama sekali dengan wajahnya Jokowi. Yang match itu dengan wajahnya Dumatno. Mengenai sosok Dumatno itu yang fotonya disebut dipakai di dalam ijazah yang asli Jokowi tadi itu, Roy Suryo menegaskan bahwa pria dalam ijazah yang diterbitkan Universitas Gadjah Mada bukanlah Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Berdasarkan analisis menggunakan artificial intelligence, error level analysis (ELA), potret dalam ijazah dengan potret tidak memiliki kecocokan. Namun, ketika potret dalam ijazah disandingkan dengan potret sepupu kandung Jokowi, Dumatno Budi Utomo, hasilnya mengejutkan. Roy Suryo meyakini sosok dalam ijazah adalah Dumatno Budi Utomo. Mohon ada kepercayaan publik gitu. Mana ini? Udah nongol belum, Bang? Kok nggak nongol ini gambarnya? Wah, HP gua nih udah error kayaknya nih, Bang. Belum.
Iya, sebentar Bang. Kok nggak nongol ini? Halo, kok nggak nongol? Sebentar Bang ya. Saya mau menampilkan data ini supaya apa namanya tidak miss lah ya. Gimana caranya sih nampilin data ini, saya bingung juga ini. Bentar. Nah, nih dibaca tuh Bang ya. Negara dengan utang terbesar di 2024 ya. Nomor 1 Sudan 28,3% terhadap PDB ya. Nomor 2 Jepang 254,6. Ini negara yang kau banggakan tadi itu ya. Singapura juga utangnya lebih gede dari PDB-nya itu. 162% ya. Yunani yang kau bilang bangkrut tadi, gimana nggak bangkrut? 158,8%, jauh di atas PDB. Bahrain, Amerika aja masih 123,3% terhadap PDB-nya. Ya, Indonesia urutan keberapa Bang? 130, karena kita hanya 39,3%. Ini data valid ini Bang. Ya, Italia, Bahrain, AS, Maladewa, Laos. Artinya apa di sini? Bahwa kita itu masih di posisi yang sangat aman. Ya, di posisi yang sangat aman dalam ekonomi. Begitu ya. Kenapa? Gak ada lupa tutup lubang host. Lah kita ini masih di bawah 33, di bawah 40%, 39%. Itu bukan gali lubang tutup lubang. Itu punya kemampuannya lebih dari itu host. Asetnya lebih dari itu. Kemampuan gini loh, kamu paham PDB nggak? Aduh, kamu ini nggak paham. Udah ditampilkan data, kamu masih ngeyel juga. Ini nih kalau orang kan tadi kita udah jelaskan bahwa hutang negara itu harus sesuai dengan PDB-nya, perekonomiannya. Paham sampai situ. Kamu tahu PDB nggak? Paham sekali. Paham. Sangat Nah, sekali. lalu negara yang kau banggakan Jepang itu 254%. Kemampuan Apa negara itu? untuk mengembalikannya oke, bukan kita bayar utang dengan mengutang lagi host. Itu yang jadi Nah, situ. sekarang saya jelaskan Bukan lagi begitu. terkait utang negara. Kenapa utang kita kecil hanya 39,8? 80 sampai 85% kita itu tidak utang dari luar negeri. Tetapi kita menerbitkan SBN, surat berharga negara, yang itu dibeli oleh rakyat kita sendiri. Jadi kita berhutang dengan rakyat kita yang kaya, bukan kayak kamu. Yang membeli SBN, Benar, kamu beli SBN nggak? Benar sekali. Ama, kamu punya SBN nggak? Artinya negara nggak utang sama kamu. Lah itu pejabat apa orang-orang kaya, mereka yang menanamkan duitnya di SBN aja nggak komplain, kok kamu komplain. Itu duit mereka dipakai loh buat negara loh. Akhirnya endingnya Pak Jokowi menjadi menjadi pesakit di posisi RP Kok itu. pesakit gimana? Pesakit lah. Pesakit, yang pesakitan itu Anies, nggak jadi apa-apa. Kamu bedakan antara pesakit dengan orang yang sukses membangun republik ini. Kok astagfirullah, kamu mau Allah Akbar juga? Hah? Kita di sini komal gali kubur berdasarkan data fakta yang ada. Ini Akhirnya data 2024 kita tampilkan, kalau 2025 nanti nunggu Desember.
Hos, Ya. akhirnya Paham kamu? SMK pun tetap digugat. SMK lagi. Jadi hal-hal yang kecil begini tetap jadi hari-hari ini. Oke, sekarang Apa yang kamu gini banggakan ke itu? SMK. Tadi PDB utang rasio udah kita bahas semua. Sekarang ke SMK. Saya tanya ke kamu. SMK itu perusahaan swasta atau perusahaan negara? Itu salah satu ikon daripada Pak Jokowi terkenal. Iya, itu Tidak perusahaan itu. swasta atau negara yang saya tanya. Kamu ngalor tanggung ngidul jawab aja kamu Itu jawab. sudah dipikirkan. Kamu jawab dulu, perusahaan swasta atau perusahaan negara? Kantornya ada tapi tidak ada kegiatan lagi di situ, hanya gudang Hei, saja dan pertanyaan bukan- saya sederhana. Ini kalau orang bingung gini. SMK itu perusahaan swasta atau negara? ini host ini mau benar sendiri, ini luar biasa. Bukan mau benar Sebentar. sendiri, ini menurut data, fakta. Artinya SMK itu bahwa perusahaan yang negara atau dijanjikan perusahaan 6.000, swasta? kata Pak Jokowi Ini. 6.000 sudah pemesan itu di mana, host? Satu putaran, Host, satu Dua putaran. orang, Ya, satu orang ya, itu. ya udah. Katakan Entar itu. dulu, Ya, Ahmad. satu putaran. Ini dijelaskan soal SMK ya. SMK itu perusahaan swasta, nggak ada hubungannya sama negara. Jokowi Jadi nggak ada mengkampanyekan tanggung jawab negara Ya, untuk gini. memajukan, membesarkan inilah. ataupun proyek SMK itu jadi perusahaan, kecuali SMK itu diambil alih oleh BUMN, maka ada tanggung jawab negara di sana. Makanya kalau Pertamina ada masalah, negara pun pasti bermasalah. PLN ada masalah, negara ini harus bertanggung jawab. Kalau SMK ini perusahaan swasta, nggak ada urusannya sama negara. Lalu gimana Pak Jokowi kemarin dia mengendorse, saya mendukung SMK sebagai perusahaan swasta yang ingin membangun mobil sendiri. Dia mendukung, mengendorse. Oke, saya endorse, tapi urusan untung dan rugi urusanmu. Contoh misalnya sebagai saya di-endorse oleh apa misalnya, oleh kaos apa atau sepatu apa misalnya, gali kubur nih saya endorse nih oleh kaos ini, oleh sepatu ini. Ya saya mendukung, oke saya mendukung sepatu ini. Tapi kalau perusahaannya bangkrut atau rugi, apa tanggung jawab saya? Nggak ada urusan. Kecuali saya beli nih perusahaan ini. Itu baru tanggung jawab negara. SMK itu milik swasta, nggak ada hubungannya sama negara. Makanya kemarin kasus Pertamina pengoplosan, maka negara harus ikut campur. Ketika PLN mati lampu di beberapa wilayah, negara harus tanggung jawab karena ini perusahaan negara. Lah SMK perusahaan swasta, kau salahkan Jokowi pula. Kalau SMK untung, apa Jokowi ikut untung? Kagak. Apa negara untung? Enggak. Yang untung pemilik SMK, makin kaya dia. Udah bagus dia endorse. Urusan maju enggaknya urusan rumah tangga dia, perusahaan itu. Nah sekarang SMK bangkrut, kau salahkan Jokowi juga. Otakmu di mana, Mat? itulah presiden kita Pak Jokowi. Ya iya, makanya otakmu bukan hebat betul presidennya. apa yang dia ngomong Ya, itu selalu Ahmad, ya. diiyakan oleh Ya pendukungnya. udah paham Luar belum, biasa, luar biasa. Ahmad? Hei, kamu ditanya ngomong sendiri. Kamu Silakan, di silakan, sini kan silakan. sebagai orang bingung, kita jelaskan biar nggak kacau. Silakan Mas. Tidak apa-apa, Ya. tidak apa-apa. Mat. Nah, Tadi kita kan biar bicara jelas. diskusi toh, Mat, Ya. untuk saling mengisi. Ya, Nah, siap. Kalau Anda ngeyel terus berarti kan bukan diskusi, tidak mengisi gitu loh. Nah, kan tadi saya udah bilang di depan, bicara. jangan ngeyel. Paham ya Ahmad ya? Jadi kalau mau membantah bisa, tetapi pakai logika dan data gitu. Terus kita nanti mencari endingnya. Kalau diskusi itu kalau memang narasi kita memang lemah terhadap atau dipatahkan oleh lawan, kita harus terima gitu loh. Nah, bukan Itu namanya ngeyel. diskusi. Terus gini Bang Ahmad, tapi yang disampaikan Slow. Ya, dengarkan Ahmad biar nggak kusut otakmu ya. tadi yang disampaikan Mas luruskan. Ahmad
diskusi aja. Ahmad yang nggak mengerti bagaimana ajak diskusi. Ya, entar dulu. Mantap. Tidak apa-apa, Di-mute tidak dulu. apa-apa, Satu-satu yang bicara di sini. Saya ngatur bicara ya. Siap, Kalian siap, nggak Bos, siap, berhak. Bos. Saya yang mengatur. Oke, Bang Alex, silakan. Ya, tadi yang Bang Ahmad sampaikan, pakar hukum Profesor Faisal Basri almarhum itu dia sebelum meninggalnya. Astagfirullahaladzim. Maaf ya, oke. Halo Mat. Ya. Iya, lanjut Bang, lanjut. Ini Siap, di-mute dulu. Ya. Disimak amat ya. Tentang Profesor Faisal Basri, ahli ekonom sebelum meninggal itu ya, itu kemudian mengklarifikasi, nanti cari aja di video YouTube-nya. Nah, beliau mengatakan, saya mohon maaf, saya salah membaca data, gitu loh. Jadi saya mengakui bahwa argumentasi saya terhadap ekonomi bangsa Indonesia yang pada waktu itu saya sampaikan itu salah. Itu Faisal